Loh iya. Ini pantas. Allah itu maha pemberi hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu maha pemberi hadiah yang agung dan indah. Coba Nabi Adam itu cuma diajari nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a. Wonge wis ora enek. Coba orangnya masih ada, tak saingi ambek aku. Kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, hanya diajari nama-nama. Adam, ini namanya langit. Adam, ini namanya bintang. Adam, itu namanya matahari. Adam, itu namanya rembulan. Ini pelajaran kelas PAUD. Amma ba'd. Sadatul habaib al-fudala wal a'izza, para habib wa bimuqaddimihim fadilatil habib Saleh bin Talib al-Attas, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan para habaib diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan dohir batin untuk terus membimbing kita mencintai dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takzimi, kita mohon restu dan doanya. Sayyidil Akh, Maestro Qari'il Quran Indonesia, yang namanya agak mirip-mirip dengan saya. Kalau beliau Muammar ZA, kalau saya Muanwar AZ. Ya kalau beliau kan Muammar ZA, Zainal Ashiqin. Kalau saya Muanwar AZ, Anwar Zahid. Kalau beliau Qori, kalau saya Qora. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran, bahwa apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Apapun, siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia gitu ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang paling turunnya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling
di satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang paling, sehingga siapapun yang mempelajari Al-Quran maka dia akan menjadi orang yang, siapapun yang mengajarkan Al-Quran maka dia akan menjadi orang yang, orang tua manapun yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran maka orang tua itu akan menjadi orang tua yang, nah, nek sahriyai gak nunggak. Tempat manapun yang dipakai untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Terlebih Qari'ul Quran itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna lillahi ta'ala ahlun fil ard faman yarju liqa Allahi falyukrim ahlahu. Wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diridhoi, maka hendaknya dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Sahabat bertanya kembali, manhum, siapa mereka keluarga-keluarga Allah di bumi? Nabi menjelaskan, ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiyya. Keluarga Allah adalah mereka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran pagi dan sore. Artinya pagi dan sore itu sering baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapapun yang memuliakan para pembaca Al-Quran maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahum ahanahullah. Siapapun yang meremehkan para pembaca Al-Quran dia juga akan diremehkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, pembaca Al-Quran bukan hanya dari kalangan manusia. Ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Jelas belum pernah mendengar pembaca Al-Quran, Qari'ul Quran dari kalangan malaikat. Siapa dia? Malaikat Israfil. Sampeyan ngertinya malaikat Israfil itu kan tukang niup trompet kaya tahun baruan. Sangkakala ya wes dibahasakan trompet, ambik wong Batu Mirah kerajaan ngarani Rika ngarani trompet. Bahasa Arabnya sur, sangkakala. Kalau bahasa Indonesia, bahasa bumi Jawa, trompet. Taunya sampeyan malaikat Israfil itu tukang niup trompet aja. Ternyata malaikat Israfil itu Qari'ul Quran di kalangan para malaikat. Memang ya dikasih tugas utama niup trompet. Kalau udah ditiup itu kiamat, hancur jagat semesta. Saya pernah ditanya, ada orang nanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Tak jawab, ya. Terus dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya udah ditiup, itu dunia kiamat, hancur. Tak jawab, ya. Dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Kalau ditiup ya kiamat. Dia nanya lagi, lah kalau memang belum ditiup, sekarang malaikat Israfil itu tugasnya apa? Dia lagi ngapain? Berarti nganggur. Tak jawab, ya enggak kok nganggur. Terus ngapain? Ngeresiki trompete. Ya nanti kalau enggak dibersihin, karaten teyengen kepriben. Gek wayah ono instruksi, suruh niup teyengen. Cuma muni seprapat.
Berarti kiamate mau seperapat. Ngok ngono tok. Lah karena dia pertanyaannya nganyelke, akhirnya tak lanjutkan. Memang trompetnya sampai sekarang belum ditiup. Tapi wis dimut. Iya, wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfil petugasnya. Sangkakala sur trompet sudah lebih dulu diciptakan 500 tahun baru malaikat Israfil petugas peniupnya diciptakan. Begitu malaikat Israfil jadi langsung didawuhi sama Allah, Israfil dalam tugasmu niup trompet ini. Nggih, nanti kalau sudah waktunya kiamat kamu yang tiup trompet ini. Nggih, sekarang nyoh nang dimut. Siap, hop. Wes dimut sampai seniki. Makanya Rika ndonga sing akeh, muga-muga Israfil ora watuk. Engko lek malaikat Israfil watuk, ngok. Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten hancur lebur, Jawa Timur aman. Kan madhep ngulon. Dan bahkan ada qari'ul Quran di kalangan ahlul jannah. Ada pembaca Al-Quran di kalangan penduduk surga. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Ibu, besok kalau ibu jadi ke surga, nek sido, bapak juga. Jadi di surga itu ada agenda perjumpaan dengan Allah, ada agenda perjamuan dengan Allah, jadwalnya kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Setiap hari Jumat itu penduduk surga itu ada jadwal ketemuan kalih Gusti Allah. Dan itu adalah nikmat paling besar, nikmat paling agung, nikmat paling indah. Dibikin acara seremonial. Yang jadi MC bukan orang ini. Ini MC apa ini? MC amatir. Ini kan MC di sini. Nanti di surga yang jadi MC malaikat Jibril. Qori'nya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud dikasih kitab suci namanya Zabur. Tapi besok di surga yang dibaca Nabi Dawud adalah Al-Quran. Dan suara Nabi Dawud itu mukjizat, indah, merdu. Ketika mendengar suara Nabi Dawud yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sujudnya malaikat pun jadi terusik. Apa yang ada di sekelilingnya, benda-benda itu meleleh. Masya Allah. Memang suara Nabi Dawud kan mukjizat. Sampai para qari'ah, juga vokalis-vokalis itu, kalau pengen suaranya bagus, indah, tawasulnya ke Nabi Dawud. Ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan, indahkan, merdukan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suara Nabi Dawud alaihi salam. Itu kalau pengen suaranya bagus, dibaca suaranya lebih bagus bagi yang sudah punya modal suara bagus. Nah kalau suaramu jebrak, ya meskipun baca doa itu ya tetep aja jebrak. Itu yang udah punya modal suara bagus. Kayak beliau tadi, Kiai Haji Muammar ZA, Masya Allah, meskipun usianya sudah segitu, tapi suaranya,
Saya pernah nanya kepada beliau, ketemu di Pontianak, Kalimantan Barat. Resep menjaga suara apa? Jawabannya kencur. Jadi beliau itu resep menjaga suaranya kencur katanya. Kencur diapain? Ya kencur, dikemah-kemah. Lah nek MC itu kan telur. Telurnya mertua. Kencur ternyata beliau. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh kan giliran saya hujan. Dilanjut? Dilanjut? Orang yang ahli membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, itu kelak di akhirat akan dapat syafaatnya Al-Quran. Maka Nabi berpesan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca dan terus baca Al-Quran, sesering mungkin, seakrab mungkin dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya, kelak pada hari kiamat, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Syafaat itu artinya pembelaan. Jadi ada orang Batu Mirah kerajaan, ini disidang di pengadilan akhirat. Keputusan Dewan Hakim, majelis tertinggi tidak bisa diganggu gugat. Orang Batu Mirah kerajaan, keputusan masuk neraka. Dok, dok, dok. Udah diserahkan ke malaikat Zabaniyah, malaikat Al-Gojo, untuk melempar orang Batu Mirah kerajaan ke neraka. Begitu dipegang, cek, mau dilempar, Al-Quran datang. Eng, ing, eng. Tapi yang nggak ada bunyi eng-eng-engnya. Ini ya didramatisir lah biar asyik. Langsung ini Al-Quran datang, Al-Qurannya bisa ngomong. Masa sih Al-Quran bisa ngomong? Kalau orang dulu dibilangin kayak gitu mungkin aneh. Tapi orang sekarang dibilangin Al-Quran bisa ngomong kok nggak percaya, malah orangnya yang aneh. Dulu orang dibilangin ada besi bisa ngomong, nggak percaya. Kalau sekarang besi bisa ngomong, orang langsung percaya. Itu semuanya pegang. Setan gepeng itu. HP. Kan? Al-Quran datang langsung ngomong. Malaikat Zabaniyah. Ada apa Quran? Itu mau diapain itu? Lempar ke neraka. Ini banyak dosa. Ini orang Batu Mirah kerajaan. Lempar ke neraka, kata Quran, lepas. Dia waktu di dunia sering membaca saya. Saya akan memberikan pembelaan kepada dia. Lepas, kata malaikat Zabaniyah. Gak bisa, ini keputusan sidang neraka. Harus dilempar ke neraka. Kata Quran, lepas enggak? Enggak. Lepas enggak? Enggak. Kalau enggak dilepas, silakan lempar. Tapi aku akan susul dia ke neraka. Neraka kalau dimasuki Quran, padam apinya. Bingung malaikatnya ini. Lapor ke Allah. Ya Allah, ini ada kasus. Kasus apa malaikat? Ini loh, ada orang Batu Mirah kerajaan. Ini jatahnya neraka. Udah keputusan mau saya lempar ke neraka. Quran mau ngebela dia. Mau dibelain, mau diajak ke surga. Kalau nggak dituruti katanya Quran mau nyemplung neraka. Gimana ini ya Allah? Kata Allah, malaikat turutono. Udah, ini nanti kalau Quran nggak dituruti dia nyemplung neraka, padam api neraka. Ya udah, lepas. Itu namanya syafaat. Syafaat itu pembelaan. Kayak kita baca sholawat, sering dan sering banget diucapkan dengan harapan mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah SAW. Orang ngomong syafaat, tapi kadang-kadang nggak ngerti syafaat itu apa. Apa bu melu sholawatan? Ya pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi. Nah syafaat itu apa? Mbah, pokoknya syafaat.
Sehingga kalau ada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dekat dengan para habaib, kok sampai nggak bisa masuk surga, kebangetan. Kata Roma Irama, sungguh terlalu. Sekali lagi, kalau ada warga Batu Mirah Kerajaan, orang bumi Jawa, ya kok sampai nggak bisa masuk surga, sungguh terlalu. Kenapa? Orang dikasih cara yang gampang, punya gandulan yang kuat, asal mau kuat gandulan, pasti masuk surga. Kurang apa? Siapa gandulannya? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada jaminan, siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku sendiri kelak yang akan mensyafaatinya. Aku sendiri, kata Nabi, kelak yang akan membelanya pada hari kiamat. Wayahe neraka dibelani Kanjeng Nabi. Akhirnya dituntun sama Kanjeng Nabi, diajak ke surga. Alhamdulillah. Caranya gampang, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Bukan cuma disyafaati, bukan cuma dibela, nanti kedudukannya dekat dengan Nabi. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya orang dengan aku kelak pada hari kiamat, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku? Sak nganggure lambe nggo solawat. Baca solawat itu berat apa ringan? Abot apa enteng? Enteng, syukur ngewes lambemu. Modal apa? Lagi, siapa yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi, minimal itu paling sedikit, sehari semalam 100 kali. Enteng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali. Kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Di antara kedua matanya, tepatnya di sini, apa ini namanya, di dahi sini, ada tulisan kayak stempel, cetok, tulisannya bara'atun minan nar, bebas dari siksa neraka. Jadi ibu, mbak, sayang, kalau kamu banyak baca sholawat, itu nanti di keningmu, say, di keningmu, say, ini say sayang, ini saya Saiton, ini di keningmu, say, ini akan ada stempel, tulisannya apa? Bara'atun minan nar, bebas dari neraka. Demikian pula Bapak Mas, kalau banyak baca sholawat, nanti di antara kedua matamu, iya matamu, di antara, ya juga saru neng kene, di antara kedua matamu sini ada tulisan bebas dari neraka. Loh, nanti kan di dunia ini cuma sebentar, sedelot maneh, sampean-sampean ki arep dipateni ambek Gusti Allah. Terus dipindah ke alam kubur, betul? Nah, nanti kalau ke sana pertama kali menghadapi panitia tes masuk. Namanya Mungkar Nakir. Diuji, ditanya sama Mungkar Nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Pangeran Rika? Ya malaikat ngapak. Siapa Pangeran Rika? Pokoknya ngadep itu. Oh, ada malaikat yang kereng. Man rabbuka? Belum sempat jawab, ini dari keningmu keluar cahaya. Celing. Tulisannya bara'atun minan nar, bebas dari neraka. Malaikat nggak jadi nanya karena ngelihat ada sinar tadi, ada tulisan tadi. Kaget malaikatnya. Aduh, ini orang ada tulisan bebas neraka, abo, lek balik. Ini malaikat teko Madura iki. Demikian pula kelak di
di mahsyar. Ini namanya stempel baro'atun minan nar terus melekat. Melintasi sirat, jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga. Ini tetap ada sinar baro'atun minan nar. Masya Allah, akhirnya selamat berkat sholawat. Kok bojoku papat? Berkat sholawat dapat syafaat. Berkat sholawat selamat dunia akhirat. Yes. Lagi. Nah, lo kan ini habis ini masih ada Habib Soleh yang ceramah. Jadi saya 15 menit saja. Ya MC gimana? Hah? Isek nyuwun dipandu seseran sodakoan. Lah terus kan dibagi dua ceramahnya. MC sini. Ceramahnya dua. Hah? Oh Habib doa. Bukan, berarti jatahnya Habib dikurangi kasihkan saya. Ya karena pertimbangan waktu, jamaahnya kan belum sholat asar. Nanti kalau kelamaan masa ngaji nggak sholat gitu loh. Ya kita harus efektif waktunya. Masih ada seseran departemen pengemisan. Makanya insya Allah ya dulur-dulur saya, insya Allah seluruh jamaah ini warga Batu Mirah, Bumi Jawa semuanya insya Allah ahli surga. Kalau enggak masuk surga kebangetan, tadi udah dikasih resep, disyafaati Quran, dibela Al-Quran. Caranya perbanyak baca Quran. 2, disyafaati Rasulullah. Caranya perbanyak baca sholawat. Kurang apa? 3, ada cara yang lebih gampang lagi. Di Bumi Jawa sini masih ada tradisi tahlilan. Kurang kenceng, masih jalan tahlilan. Terusin, lanjutkan. Tahlilan itu apa? Tahlilan itu membiasakan dan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau Allahu Akbar namanya takbir. Coba. Allahu Akbar namanya takbir. Nah, kalau dipakai kebiasaan diperbanyak namanya takbiran. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Namanya surat Yasin. Kalau dipakai tradisi, kebiasaan, dipakai namanya yasinan. Gitu loh. La ilaha illallah namanya tahlil. Kalau dipakai budaya, digawe rutinan namanya tahlilan. Maka kalau ada orang bilang tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, aneh. Kalau tahlil la ilaha illallah boleh. Tahlilan nggak boleh. Kalau Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin boleh. Kalau Yasinan gak boleh. Aneh kan? Ini sama kayak katok boleh, katoan BH boleh, BH-nan gak boleh. Aneh. Yang rajin tahlilan, oke? Tahlilan pula yang menjadi wasilah Indonesia aman. Tahlilan pula yang menjaga damainya Indonesia. Tahlilan pula yang mengistiqomahkan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Tahlilan pula
yang membuat Islam di Indonesia bertahan ila yaumil qiyamah. Kasih contoh, selama ada tahlilan selalu aman, masyarakatnya mesti guyub rukun, pasti. Karena tahlilan berarti kumpulan, berarti silaturahim. Bukan cuman kumpulan silaturahim, di situ ada kalimah-kalimah thayyibah, ada zikirnya, ada istighfarnya, ada sholawatnya. Itu juga termasuk jimatnya dunia. Kemudian ada lagi sedekahnya, karena tahlilan identik dengan berkat. Betul? Betul? Selama masih ada berkat, Indonesia aman. Lah berkat itu sedekah kok, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Tak kasih tahu. Banyak negara-negara yang dulu Islam mayoritas, kemudian sekarang Islam habis di negara itu. Thailand itu dulu Islam mayoritas, sekarang habis Islam di sana, minoritas, bahkan beberapa waktu lalu dibantai itu di Rohingya. Kenapa? Karena di Thailand nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, manakipan, sholawatan. Di tahlilan, di Thailand sana nggak ada berkat, maka Islam habis. Kok koyo gak ngandel modelnya diomong. Filipina itu dulu Islam mayoritas. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? Nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada sholawatan, nggak ada berkat. Padahal dulu mayoritas Islam, sampai ibu kotanya itu bahasa Arab. Filipina itu ibu kotanya Manila. Manila itu aslinya amanillah, fi amanillah itu. Tapi orang-orang bilangnya Manila. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? Karena di Filipina nggak ada berkat. Nggak percaya? Berangkat ke Filipina, cari berkat di sana, nggak mungkin ada. Maka kalau saya ditanya, mata taqumus sa'atu Indonesia, kapan terjadinya kiamat Indonesia? Jawaban saya singkat, Indonesia akan kiamat kalau sudah tidak ada berkat. Maka berkatan terusan nggih? Berkatan teruskan nggih? Hidup berkat. Hidup berkat. Hidup berkat. Warga bumi Jawa, ya, batu merah, dudu batu kuning, dudu batu hijau, batu merah. Ini udah biasa tahlilan, la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan itu? Allah langsung. Yang mengajarkan kalimat tauhid, yang mengajarkan tahlilan la ilaha illallah adalah Allah langsung. Makanya kalau mau baca itu jangan lupa afdhalul dzikri fa'lam. Kasih fa'lam. Kenapa? Karena itu merupakan i'lam, pelajaran langsung Allah yang mengajarnya. Fa'lam annahu, dan la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Udah kepegang kuncinya surga. Tiap hari diwiridkan, tiap hari dibaca, diamalkan. Maka udah pegang kunci untuk masuk ke surga. Kalau nanti kok sampai nggak masuk surga, kebangetan sungguh. Udah pegang kuncinya, tinggal masuk kok. Maka orang yang rajin tahlilan pasti masuk surga. Udah dipastikan aja, nggak usah pakai mudah-mudahan. Dipastikan ya. Dipastikan aja orang yang rajin tahlilan pasti masuk surga. Ya, karena kalau rajin tahlilan, biasa tahlilan, nanti matinya mati tahlilan. Enteng jadi. Yamutun nas ala ma'asyu. Orang itu kelak akan mati sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kalau waktu hidupnya biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelak matinya juga la ilaha illallah, Allah. Loh iya. Ini pantas. Allah itu maha pemberi hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu maha pemberi hadiah yang agung dan indah. Coba Nabi Adam
itu cuma diajari nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'allama Adamal asma'a. Wonge wis ora enek. Coba orangnya masih ada, tak saingi ambek aku. Kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, hanya diajari nama-nama. Adam, ini namanya langit. Adam, ini namanya bintang. Adam, itu namanya matahari. Adam, itu namanya rembulan. Ini pelajaran kelas PAUD. Pelajaran kelas PAUD kan? PAUD, pendidikan anak usia dini. Yang mau coy podoe PAUD kenek, PAUD kenek. Dike idhar apa mbok gawe imalah. Halo. Pendidikan anak usia dini. Ini kan pelajaran kelas PAUD. Adam, ini namanya bunga, bungaan, butuh bunga tenanan. Adam, ini namanya salon. Adam, ini namanya syuting. Ini kan pelajaran kelas PAUD. Betul? Gitu aja sama Allah dikasih hadiah luar biasa. Apa? Seluruh malaikat diperintahkan untuk sujud, tunduk kepada Nabi Adam. Cuma diajari nama-nama. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi. Kalau mimpi kayak gini, wah ini artinya begini. Ngono tok mean. Ono perawan ngimpi dicokot ulo. Artine ngene, ono rondo ngimpi dicokot garangan. Artine ngene. Lah kan cuma diajari takwil mimpi aja kan? Itu Nabi Yusuf dikasih hadiah jadi Perdana Menteri. Ayo, nah iki rondone ngimpi cokot garangan. Nabi Sulaiman diajari Allah bicara dalam bahasa binatang. Bisa ngomong sama binatang, ngono tok. Dikasih hadiah besar. Apa? Kerajaan yang luas. Kekayaan yang top. Padahal cuma diajari gitu. Lah sekarang warga Batu Mirah kerajaan bumi Jawa diulangi Allah, diajari Allah kuncinya surga. La ilaha illallah. Pantas nggak kira-kira kalau dikasih hadiah surga? Pantas mboten nek diparingi hadiah swarga? Pantas, mulane sing rajin tahlilan la ilaha illallah. Oh, ora tau ngerti motor truk kowe. Nang dam trek liwate bingung. Ya memang tolong ndak usah dipandang itu. Sampeyan ngingeti bae dam trek kuwi, bar ngingeti kuwi terus ngingeti raiku. Berarti mbok banding-bandingke. Wong kang ngene kok di saing-saingke. Para edan-edan sedaya. Nah, kemudian sing keplok-keplok ya ora meru nyumbang. Amma ba'du. Loh, ini kan baru pembukaan.
Ini baru pembukaan. Saya tadi sudah amma ba'du apa belum? Lah iya, sekarang amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat. Belum tak sebut. Engko ge Pak Camatnya nesu. Bersama Forkopimca, Pak Kapolsek, Pandan Ramil atau yang mewakili. Kisik pembukaan lho ya. Rampungnya jam 12 bengi. Pak Lurah, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, semua tamu undangan yang kita hormati, panitia, Bapak dan Ibu seluruh jamaah. Musola itu artinya tempat sholat. Musola itu artinya tempat isim makan, artinya tempat sholat. Jadi mudah-mudahan musola ini benar-benar makmur. Nah, supaya bisa makmur harus dimuammarkan. Makanya kipas tadi yang rawuh muammar untuk memakmurkan musola. Musola bisa makmur harus dimuammarkan, harus diramaikan. Nah, targetnya apa? Untuk mencetak orang-orang yang soleh. Makanya rawuh Habib Soleh. Nah, kalau masyarakatnya sudah soleh, insya Allah desanya akan menjadi anwar bersinar. Nah, pas ini. Jadi dari muammar soleh ke anwar. Orang ngerti ya wes begitu diarani kok. Lah ya pertama harus dimakmurkan. Dimakmurkan itu diramekan. Sanggup? Nah, iki ana sing ngeyel iki. Gampang leh musala pengen rame, dibakar. Oh, gundulmu. Diramaikan dengan sholat berjamaah. Ya, jangan sampai kalau sholat berjamaah oke cagake timbang wonge. Oke sokone timbang wonge. Halo? Halo? Terutama subuh. Subuh itu di mana-mana. Masya Allah, prihatin. Kadang musolai gede tenan, kaya musolai iki. Jamaah subuh ming wong telu. Loro-loron kabeh. Siji watuk, siji mengi, siji mencret. Ngono eleh tarhim, banter leh muter. Tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Musala kene lek tarhim lak penak ngono nggih. Ngandel percaya wong kaset. Radio kuwi. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasiral huda. Wes pokoke iki mu anwar ini. Ya Rasulullah. Orang ngombe kencur. Assalatu wassalamu alaik. Banter. Masya Allah. Tapi radio. Bareng adzan, sing adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sak watuk-watuke speaker. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kok iso saduk-saduk. Masa ngadzane mambu kuburan. Nah, ini tempat untuk sholat, dimakmurkan. Tujuannya nggak sholat lah, sampean kalau ke surga lagi kuncinya pertama tadi perbanyak baca Quran, kedua perbanyak sholawat, ketiga perbanyak
Lela, keempat ini sholat jangan ditinggalkan. Sehari 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Wong itu aslinya kewajiban itu 50 kali peristiwa Isra Mi'raj, betul? Dikorting, ditawar sama Rasulullah, dinyang. Ngerti dinyang? Corok ini apa? Dianyang. Yo dianyang. Anyang-anyangen. 50 dianyang karo Kanjeng Nabi kari 5. Kanjeng Nabi tukang nganyang paling canggih. Makanya lek ana ibu-ibu pinter nganyang iku oleh barokah Isra Mi'raj. Lho wis kari 5 sik dianyang ambek wong bumi Jawa. Kari 5 sik dinyang. Mestinya sehari 5 kali, dirubah dari 5 hari sekali. Diropel-ropel usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nanti kalau takbiratul ihram langsung sekaligus 5. Allahu akbar ber. Nanti rukuknya ya sekaligus 5. Allahu akbar entul jendit edan. Pokok sholat fardu, sholat maktubah 5 waktu rutin swarga wes. Ngono lho nggih. Nah, terlebih rajin sedekah. Nah, yo digiring sik. Halo. Wong pelit ora isa mlebu swarga. Rika nek pelit. Isoku yo mek rika ambek nyong. Ambek kencot, nyonge urung madang kencot, transit nyonge pikir wah madang dhisik iki, ternyata ora. Iki panitiane orang genah iki, nyonge kencot ora diparingi madang. Anallah, tapi tidak apa-apa, lapar nggak terasa. Karena yang dihadapi adalah perempuan-perempuan cantik semua. I love you semuanya. I love you. Ngopo melu-melu. Urusane nyong karo kene. Sing kene ra usah melu-melu. Love you semuanya. I love you. Kayak ngopo tuwek melu-melu? Ini kisbai urusannya anak muda. Iku untune kari loro ngene-ngene. Love you semuanya. Ya nanti kalau ceramahnya kurang panjang bisa buka di channel YouTube aku. Aku ada channel YouTube namanya Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Keren kan? Tuh yang belum subscribe, di like and di share. Nggak usah promosi wes laris. Aku cuman ngasih tahu kok. Apa? Sarung, takut kalau tak kasih sarung minta isine. Nah, di surga itu pintu depan ada tulisan anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Surga kamu haram dimasuki oleh 1 orang pelit, 2 orang yang nggak mau ngeluarin zakat, 3 ad-dayus, orang yang nggak punya kepedulian ketika keluarganya bermaksiat nakal dosa, nggak dilurusin, nggak dibenerin. Nah, orang pelit nggak bisa masuk surga. Makanya ini panitia Departemen Pengemisan mau seseran. Oke, siap? Siap? Saya nanya, tolong dijawab dulu. Sedekah 2.000 rupiah sama 5.000 pahalanya lebih besar? 5.000 sama 50.000 pahalanya lebih besar? 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih besar? 100.000. Sampean pilih pahala sithik napa kathah? Kurang kenceng milih ganjaran sithik napa kathah? Pinter berarti waras. Milih ganjaran sithik napa kathah? Waras. 2.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000 berarti waras.
Lah iki kok seseran, panitiane keliling, rencanamu nyemplungi piro? 2000. Ya, para edan-edan sekalian. Lemang kok waras Rika? Ya ngerti lek 2000 karo 100.000 ganjarane akeh 100.000. Ya milih ganjaran sing akeh. Sampean nggo duit 100.000, nggo duit 2000 sing dicemplungne ora isin. Gelange Rika semono kae. Kalunge gede. Ming 2000 titenono pedhot kalungmu. Ilang gelangmu. Hah? Ayo monggo. Ayo mangga panitianya mana? Panitia siap? Oh, panitianya siap. Panitia siap? Oh, seserane ngono kaya nyeseri wak. Kene tak pancing seseran. Dompet. Enek nyeser munggah dhisik, sing nang dhuwur panggung. Diseser kabeh. Nyeser 100. Nyeser kok. Ayo kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Nggak usah pakai mic. Banter. Nah, mohon maaf ya, saya mohon nggak usah pakai mic, itu tujuannya biar seluruh jamaah ikut baca sholawat. Karena kalau ada yang pakai mic biasanya jamaahnya terus dueh tok, dumble ndak ikut baca sholawat. Ya sambil berselawat, sambil bersedekah. Yang bawa duit nggak nyemplungi, muga-muga hilang. Bawa duit kok nggak nyemplungi loh. Panitia, jangan sampai ada yang kelewatan. Pokoknya kalau belum nyemplungi ojo ditinggal. Ya maksa, potonganmu gak dipaksa, ya orang metu sedekah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala Muhammad. Mewakili panitia mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan infak, sedekah, jariah dari panjenengan benar-benar menjadi pahala yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah. Jangan keras-keras 2.000 banter. Yang pahalanya mengalir terus besar itu yang ya kalau 100.000 itu mengalirnya gerojok ngono. 100.000 kok. Nek 2.000 ya kaya wong nguyuh anyang-anyangen. Crut. Dikit lagi sambil nunggu beliau Habib Soleh. Doa. Oke. Ya. Iya. Kenapa dibikin musola? Untuk sholat berjamaah. Tahu kan? Kalau berjamaah dapat berapa derajat? Nah, makanya tadi dikasih simbol beduk ditabuh sama Pak Camat. Nggih Pak Camat? Pak Camat penabuh beduk. Ini simbol Pak Camat mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah. Masuk waktu sholat, beduk ditabuh. Tong 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 tong. Tong. Itu tadi pelajaran. Ngasih tahu ke masyarakat. Hei warga Batu Mirah. Hei warga Bumi Jawa. Ini udah masuk waktu sholat Isya. Ya nanti malam. Ini udah masuk waktu sholat Isya. Ayo berjamaah ke musola. Ayo berjamaah. Sayang kalau nggak jamaah, pahalanya 27 derajat. Ini loh, musolamu masih kotong, tong, musolamu masih kotong. Gitu loh, udah dikasih tahu kayak gitu, nggak ada yang berangkat. Beduknya ngomong, oh, wong Batu Mirah Krajan ini podo gendeng, gendeng. Tong deng, musolamu kosong gitu, gendeng. Maka sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu juga simbol miniatur kehidupan bermasyarakat. Jamaah itu ada imam, ada makmum. Betul? Kurang semangat, ada imam, ada makmum. Betul? Imam dengan makmum lebih penting yang mana? Podo pentingnya. Disebut imam karena ada makmumnya, disebut makmum karena ada imamnya. Maka sama-sama penting dan jangan pernah merasa paling penting kok pentil. Jangan pernah merasa paling makmum saja nggak ada imamnya ya bukan sholat jamaah, nggak jalan. Apalagi imam saja nggak ada makmumnya. Sama-sama penting. Maka lurah penting, rakyat penting. Rakyat saja nggak ada lurahnya, kayak kereta nggak ada lokomotifnya. Sepur ora ono ndase, ora iso mlaku. Apa maneh lurah ora ono rakyate. Lurahe ludruk ya ono rakyate kok, sama-sama penting. Kayak gini, semua yang hadir di sini penting. Habib Soleh sangat penting. Anwar Zahid rodok penting. Nah, semua panitia penting, banser penting. Penjenengan semua, sampean semua penting. Semua penting, nggak ada yang nggak penting. Semua penting.
Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ceramah teriak-teriak sendiri di sini. Maka kehadiran sampean semua membuat saya jadi waras. Andai kan nggak ada sampean, Anwar Zahid edan. Terima kasih sampean menyelamatkan saya dari edan. Semua penting, maka jangan ngerasa diri paling penting. Gitu, paham? Paham? Gitu loh. Bisa jadi lurah karena dipilih rakyat. Kalau nggak dipilih rakyat, nggak bisa jadi lurah, betul? Maka kalau sudah jadi lurah, ya jangan lupa sama rakyat, jangan mengecewakan rakyat, berusaha untuk memperjuangkan rakyat. Demikian pula rakyat harus mendukung Pak Lurah, harus membantu Pak Lurah, program-programnya Pak Lurah dibantu, biar sama-sama jalan, gitu loh. Itu maksudnya jangan merasa paling penting. Dalam rumah tangga Bapak Ibu juga begitu, suami penting, istri juga. Suami jangan ngerasa paling penting, aku suami, kepala rumah tangga, penanggung jawab, yang cari nafkah. Keluar dalilnya, ayatnya dibaca, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku pemimpin, aku penanggung jawab. Jangan, sepenting-pentingnya laki-laki, kalau nggak diperhatikan sama istri, kaku. Ayo, kalau udah kaku, yang bisa ngelemesin cuman mereka. Bingung sampean, mumet baik. Bojone ngomong, anake kayak delengen bapakmu, bingung, mumet bae, alate tak gawa. Ibu juga jangan ngerasa paling penting. Sepenting-pentingnya istri jangan ngerasa aku yang ngatur rumah tangga, aku yang ngerawat anak, aku yang masak, aku yang nyuci, semua aku yang ngatur. Kalau nggak ada aku berantakan rumah tangga. Sepenting-pentingnya istri kalau nggak digatekne karo wong lanang, ngapangop. Mbok kapakne, mbok kebuti wae. Padha pentinge. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Wes to Bu kok. Halo. Halo. Maka kiai dengan Pak Lurah kerjasama, gitu loh. Pak Lurah pemimpin, bagian ngatur masyarakat, Pak Kiai yang bagian membina moral masyarakat. Maka aturannya jelas. Kalau ada kiai di desa Batu Mirah Kerajaan sini kok melarat, miskin, yang dosa paling besar Pak Lurah. Loh iya, kiai kok sampai miskin nih. Pak Lurah misalnya ngomong, lah kiainya nggak mau kerja, lah kalau kiai pertentangan kerja, yang ngajar ngaji siapa? Yang ngajar masyarakat siapa? Gitu loh. Maka ekonominya Pak Kiai harus dipikir sama Pak Lurah. Sebaliknya, kalau ada lurah zalim, lurah korupsi, yang dosa paling besar kiainya. Kenapa? Lo kiai kok nggak bisa nasihati lurah? Kiai macam apa? Makanya lurah kalau dinasihati kiai jangan marah. Itu karena kalau ada kiai melarat sing dosa Pak Lurah. Tapi lek ana Pak Lurah zalim sing dosa kiai ini. Ini harus sinkron, harus sinergi. Ada hal yang kiai nggak bisa, Pak Lurah yang bisa. Sebagaimana ada hal Pak Lurah nggak bisa, kiai yang bisa. Gitu loh, paham? Kalau tanya masalah hukum, ini zakatnya gimana, ini caranya gimana, ini zakatnya gimana, jangan tanya Pak Lurah, tanya Kiai, tanya Habib. Tapi ini urusan pajak, bikin KTP, jangan tanya Habib, jangan tanya Kiai, tanya Pak Lurah. Paham? Pak Lurah ngomong, sembako, raskin, salurkan untuk warga yang miskin. Beres tersalur. Coba saya ngomong Kiai, sembako, salurkan kepada warga miskin, urunan. Saya misalnya pengen bangun masjid, terus saya pakai sistem cara ini tadi, seseran. Saya keliling kemana-mana, saya pengen bangun masjid, dananya 30 miliar. Terus saya keliling, tak kasih dalil macam-macam jamaah. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah akan dibangunkan istana megah di surga. Terus seseran, paling plung 2000, 50 tahun gak jadi masjid saya. Tapi kalau seorang kepala daerah, ndak usah pakai man bana masjidan, ndak usah pakai seseran, ndak usah pakai dalil. Masjid ini anggarkan 30 miliar, tanda tangan neret-neret cetok selesai. Betul? Betul?
Ngono, ada yang bukan wilayahnya kiai ya kiai nggak bisa. Ada orang mabuk berjamaah, mendem berjamaah, 30 orang nyekek botol, sambil pegang botol nyekek botol, wong 30 mendem kabeh, geliyeng-geliyeng. Saya disebut kiai, bu kiai tenan bu ora. Datang tak bilangin, bubar sing mendem, bubar. Al-khumru ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras induk dari semua kejahatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisir wal ansabu. Ora bubar, malah ndasku dikeproki botol. Tapi kalau yang datang polisi, ayo bubar, sing mendem, bubar, bubar. Lari tunggang langgang. Paham? Paham? Dulu di Surabaya itu ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Wah kenal itu, seluruh Indonesia kenal. Gang Waladhdallin, tempat penjualan sarang burung. Tempatnya perempuan-perempuan nakal, bahasa Inggrisnya the lonte itu. Masya Allah, jumlahnya 17.000 lebih ngelumpuk di situ. Saya langganan ke sana. Ngasih pembinaan. Itu kalau malam Jumat diajak istighfar, diajak zikir, nangis mereka sebenarnya. Kiai-kiai se-Jawa Timur sumpek susah, ini perzinahan berapa ratus ribu tiap malam terjadi perzinahan di sini. Berapa dosa yang diakibatkan dari tempat prostitusi itu. Semua kiai berdoa, Allahumma doli bubar. Allahumma bubarkan Gang Doli. Allahumma bubarkan Bang Doli. Diistighosai Pak, semakin diistighosai ora bubar neng malah rame. Bahkan kiai yang ampuh-ampuh doanya itu lendongo kejam. Ya Allah, lonte-lonte Doli ya Allah. Bikin gudikan semua, bikin bengkoresan semua. Loh didoakan kayak gitu, lontene malah mulus-mulus. Kiai nggak bisa membubarkan itu. Tapi begitu seorang kepala daerah bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, menyatakan Gang Doli tempat prostitusi wajib dibubarkan, tanda tangan, eret, setempel, cetok, selesai, bubar. Makanya harus kerjasama. Lah, musola tempat sholat berjamaah ini simbol masyarakat kalau pengen barokah harus kerjasama, sing rukun. Pun jam 5 ngapunten. Kurang. Ojo rewel, omahmu ngending kok tak ampiri tak ceritani dewek. Oh, nyumbang 5.000 cerewet. Ini panjenengan belum sholat asar. Nah, kalau saya kan sholatnya di jamak. Jenengan belum. Nanti kalau Habib tinggal doa saja. Nggak usah ceramah Beb, kasihan jamaahnya belum sholat. Wes dil-dilan kok tadi. Khusus doa panitia. Bagiannya Habib khusus doa. Ya bagian apa-apanya khusus doa. Ya Allah, matur suwun semuanya, matur suwun. Ya Allah, burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, I love you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara yang telah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zaid.